serba ada, selalu ada untukmu. Halo guys, Sobat Kom dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Anissa dan di sini saya bersama dua rekan saya. Di sebelah kanan saya ada Ingrid. dan di sebelah kiri saya ada. Om Bram. Nah, kali ini pada hari ini menyambut tahun 2025, kali ini kita punya program terbaru. Jadi program Oserba, Obrolan serba ada. Jadi Oserba ini kita akan mengulik atau membahas tentang hal-hal yang menjadi keresahan kita. Benar. Keresahan kita yang timbulnya dari kita sendiri atau bahkan dari lingkungan sekitar kita atau Benar. netizen-netizen di sosial media. Jadi untuk kali ini obrolan pertama kita sebagai pembuka di tahun 2025 ini, seperti yang Sobat Kom juga sudah saksikan, di sini ada Gen Z dan ada Gen apa nih? Gen bahala. terdahulu bahala ya. Gen old money ya. Old money dan Gen Z. Jadi kita akan bahas tentang zaman dulu versus zaman now. Nah, kalau kita buka dulu nih, kita kayaknya bakal tanya ke Om Bram dulu nih. Bagaimana sih pandangan Om Bram tentang zaman dulu versus zaman now ini? Gimana? Iya. Nah, kalau kita ngelihat zaman dulu itu ya, di zaman sekarang, kalau saya ngelihatnya banyak apa yang dikhawatirkan atau apa yang dikira oleh orang tua zaman dahulu ternyata banyak juga yang nggak terbukti. Oke, contohnya apa tuh Om? Contohnya, misalnya dulu kan orang tuh kalau misalnya kurang maju dari segi ekonomi, dari segi ilmu pengetahuan dan lain-lain, selalu yang disalahkan tuh sarananya. Oke. Orang dia selalu bilang ya wajarlah dia nggak sekolah, atau ya wajarlah gimana dia mau pintar, dia mau beli buku aja nggak punya, atau hal-hal yang lain. Selalu yang disalahkan itu adalah sarana pendukungnya, fasilitasnya. Tapi nggak pernah tuh menyalahkan orang secara langsung. Atau karena orang zaman dulu tuh memang sayang banget sama anak-anaknya gitu kan. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Jadi nggak pernah kita lihat yang namanya yang disalahkan tuh individunya. Oke. Selalu yang disalahkan kalaupun dia sekolah, selalu yang disalahkan gurunya yang nggak benar ngajarin dia. Oke, jadi kalau zaman dulu point of view-nya dari Om Bram selalu sarana dan prasarananya atau Lebih banyak ke fasilitasnya sana, lebih banyak ke sana, bukan secara individu yang Betul. disalahkan atau istilahnya dapat teguran lah ya. Oke, nah kalau dari Ingrid nih, POV-nya Ingrid sebagai Gen Z tentang zaman dulu versus zaman now tuh apa sih yang membedakan? Bener sih yang katanya Om Bram tadi. Fasilitas itu paling utama. Tapi mau dibilang fasilitas paling utama juga sebenarnya nggak menjamin sih. Kita sekarang yang zaman sekarang terfasilitasin aja nggak menjamin kami maju loh. Oke. Justru banyak contoh-contoh sekarang nih di medsos banyak anak-anak nggak bisa membaca. Padahal kami terfasilitasin. Anak-anak yang nggak bisa baca jam analog. Padahal kami terfasilitasin. Tapi nggak ada fasilitas tuh nggak menjamin anak-anak yang sekarang bisa lebih maju. Oke, berarti dengan ketersediaan fasilitas yang ada saat ini pun tidak menjamin ya, tidak menjamin tentang kebisaannya mereka atau bahkan secara pertumbuhan tidak menjamin itu, tapi kembali lagi ke individunya atau bahkan kalau anak-anak sekarang ya karena masih menjadi tanggung jawab orang tua, kembali lagi ke bagaimana peran orang tua itu mendidik mereka gitu ya Om ya. Kemudian juga ada yang perbedaannya sangat kelihatan ya. Cuma dari segi pemerintah nih kalau dilihat. Dulu di era 80-an itu yang namanya pemerintah tuh sangat aktif untuk menyekolahkan anak-anak. Sampai ada yang namanya istilah wajib belajar. Oh, oke. Zaman dulu kan orang kalau misalnya punya anak nggak disekolahkan,
pemerintah turun tangan. Kenapa anaknya nggak disekolahkan? Jadi pertanyaan ya, Jadi kenapa kok anak ini pertanyaan. tidak sekolah nih? Nah, zaman sekarang tuh justru kebalik. Gimana tuh Om? Banyak orang-orang yang justru yang udah ekonominya udah mapan, dia cenderung nggak pengen nyekolahin anaknya di sekolah. Iya, homeschooling. Dia lebih kepengen gurunya yang datang ke dia, Oke. ya kan? Serba terfasilitasi sampai Saking akhirnya banyaknya kan gitu. saking banyaknya fasilitas yang digunakan dan merasa mampu. Jadi Hmm, tim pengajarnya atau tenaga pengajarnya pun harus didatangkan ke rumah ya Om. bener. Jadi kalau zaman dulu kan guru susah ya. Iya. Sampai kalau misalnya zaman saya SD itu kalau ketemu guru tuh kayak ketemu sesuatu yang Langkah. langka dan luar biasa banget. Antara dua kita lari. Ketemu guru. Iya bener. Masa-masa sekolah dulu, zaman dulu kalau misalnya di luar jam sekolah, kemudian kita ketahuan jalan gitu, Iya. lihat guru sekian puluh meter udah baru apa rona-rona, wah kayaknya si guru A nih, kita justru menghindar, Oke. justru menghindar. Sudah ada ketakutan tersendiri. Itu si Ibu A nih. Yuk kita sembunyi atau kita pokoknya nggak mau papasan dan Mm-mm. sampai gitu ya. Saking karismatiknya guru mungkin Iya. gitu ya, mereka memang guru-guru zaman dulu lebih banyak apa tidak hanya bagaimana mendidik anak-anaknya menjadi pintar dalam segi ilmu pengetahuan apa dunia lah gitu ya, Iya. tapi dari adab lebih diutamakan, bagaimana dia ketemu orang tua, bagaimana dia ketemu guru, bagaimana dia bergaul sama teman-temannya, itu dengan secara tidak langsung jadi pelajaran sehari-hari. Nah makanya zaman sekarang tuh agak heran ya, ada timbul-timbul kalimat ilmu apa adab lebih penting daripada ilmu. Iya. Apakah memang adab itu yang nggak diajarkan zaman sekarang, atau orang untuk belajar adaptasi itu nggak ada yang sesuatu yang bisa dicontoh mungkin ya? Bisa jadi seperti itu. Oh. Jadi memang kalau kita kerucutkan lagi, kita membahas zaman dulu versus zaman now ini dari sisi bidang pendidikan mungkin ya. Karena itu yang mungkin sangat dekat atau bahkan sangat terasa perbedaannya antara zamannya Om Bram dan juga zaman kita ya sebagai Gen Z. Jadi kalau Om Bram tadi bilang guru itu benar-benar sangat berwibawa, sangat disegani, dan kalau fenomena yang terjadi sekarang mungkin kalau di zaman kami sekolah ya, Grit ya, mungkin masih masa transisi tuh Om. Ada memang posisi, ada aja siswa-siswa yang memang sudah punya apa adab atau etika yang kurang baik terhadap guru atau tidak menghormati guru lah. Iya. Dan apa namanya? Tapi ada juga sebagian yang memang melihat guru tuh masih ya sebagai sosok yang dihormati, sosok yang sudah memberikan pendidikan terbaik di Benar. sekolah. Dan tapi yang lebih mengejutkan atau sangat disayangkan fenomena yang terjadi sekarang itu bahkan banyak sekali guru-guru yang justru jadi korban. Kenapa jadi korban? Karena didikan orang tua zaman sekarang yang ngerasa anaknya di sekolah dijewer sedikit, lapor kepala sekolah, Benar. lapor polisi, lapor pihak yang berwenang. Dan mungkin zaman dulu itu tidak berlaku, bahkan Nggak berlaku. justru mungkin kita sebagai anak yang kamu sih Justru malah kita makanya yang salah. iya, justru kita yang Salah. balik disalahin sama orang tua kita, makin disalahin. Kalau bisa dipecut deh pakai sapu gitu ya. Nah gimana tuh menurut Om Bram? Dulu itu kalau misalnya sekolah, terutama sekolah non formal ya, Iya. dulu kan banyak, tidak semuanya di kampung tuh ada SD, ada SMP. Tapi sekolah non formal yang belajar ngaji, belajar keagamaan oke. itu ada akad antara orang tua dan guru. Ada perjanjian Ada lah. perjanjian, Perjanjian tidak tertulis ya. Iya, ada semacam ucapan. Heeh. Ya apa istilahnya kalau bahasa gampangnya tuh gini lah misalnya, ibu ini anak saya serahkan, tolong dibimbing, silahkan lakukan apa yang menurut ibu wajar, asal jangan sampai cacat. Oke. Perjanjian tidak tertulisnya seperti itu ya Om ya. Iya, tapi rata-rata udah kayak gitu. Jadi kalau namanya guru, ada guru yang misalnya dulu istilahnya apa ya, strap ya. Oh di strap. Oh, strap. Ya. Itu nggak ada yang marah, memang Iya. memang itu apa udah
udah wajar karena Betul. dia guru, dia menuntut anaknya supaya terpacu untuk bisa, harus ada sesuatu yang sedikit dalam tanda kutip mengancam lah. Kalau Iya. misalnya aku nggak bisa nih, aku akan dimarahin oleh guru nih. Kalau aku misalnya nggak ngerjain PR, aku akan dimarahin nih. Atau zaman dulu yang namanya nggak naik kelas, nggak naik peringkat, ataupun apa istilahnya yang membuat dia lebih tinggi, biasa buat kita. Bukan suatu hal yang pencapaian yang benar-benar Bukan harus dibuat-buat gitu. Iya, Jadi benar. kalau misalnya sekolah zaman dulu ada di kelasnya ada 2 siswa yang tidak naik kelas, ya wajar-wajar Iya, saja. bukan aib, bukan Bukan. juga hal yang harus ditakutkan. Hmm. Jadi itu hal yang wajar yang Hmm. sudah terjadi seperti itu. Betul. Nah, tapi kita balik lagi ke tadi Pak Sarana ya. Kalau Iya. tadi kita kembali ke apa namanya istilah zaman dulu, kalau misalnya orang nggak pintar, orang nggak maju karena sarananya tidak mendukung, seharusnya zaman sekarang ini anak-anak udah super pintar, Betul. Jenius. jenius. Karena zaman dulu orang cari guru itu kalau di film-film itu ya, kalau apa ada Sunan Kalijaga dia umur guru. Zamannya Om Bener Bram kan? ya. Ya kan dia mau berguru tuh sampai apa? Sampai harus bertapa. Hanya karena kamu kalau mau belajar sama saya tungguin di kali, Iya. tungguin di sungai kan. Ada effort atau ada usaha yang harus ditempuh gitu Hmm. dibandingkan zaman sekarang yang Iya, semua Semua serba tersedia. ada, tersedia. Bahkan dengan kita mengetik saja di handphone kita itu sudah dalam hitungan detik itu sudah bisa kita Bener. temukan apapun yang kita cari. Nah, Seperti itu. dulu semuanya ada tantangan kalau misalnya kita mau masuk sekolah A gitu. Kita harus paling enggak tuh dari awal kita udah rancang ini sekolah ini harus minimal punya apa nilai terendah untuk masuk sekolah ini di angka sekian. Kemudian rapotnya juga harus dilihat dari tahun sekian sampai sekian. Jadinya semua tuh udah dirancang sejak lama kalau kita mau menuju ke sekolah tertentu. Iya. Nah, sekarang sih aku nggak tahu ya apa masih berlaku atau enggak. Mungkin kalau berlaku atau enggaknya untuk sebagian orang mungkin masih Om, tapi aku rasa untuk di zaman sekarang ya, zaman kita ini sudah tidak terlalu kelihatan. Tidak kelihatan pergerakan itu tadi untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi itu memang dipersiapkan dari awal sampai akhirnya sampai ke jenjang yang diinginkan. Tapi karena tadi kalau Ingrid bilang ada pendidikan sekarang ya akhirnya jadi homeschooling yang harusnya bisa disekolahkan dengan baik, bertemu dengan teman-teman dan beraktivitas di sekolah. Tapi karena ketersediaan fasilitas dan kemampuan yang ada, jadi itu tadi orang-orang para orang tua yang mungkin bahasanya tidak mau ribet ya, akhirnya mendatangkan tenaga pengajarnya atau guru ke rumah. Nah, mungkin kalau dari Ingrid sendiri nih, apa sih Ingrid sebenarnya yang mungkin kamu punya keresahan atau tantangan yang harus dilalui nih dengan ketersediaan fasilitas yang sudah serba ada sekarang? Ingrid punya cerita mungkin ada atau pengalaman yang bisa dibagi soal ya ini fenomena sekarang tentang adanya teknologi ini sebenarnya bikin kita lebih terbantu atau justru kita malah terlena seperti itu. Gimana Ingrid? Kalau dibilang terbantu justru memang terbantu ya. Tapi dengan adanya semakin majunya teknologi kita juga jadi semakin malas nggak sih? Iya, terlena tadi. Iya, Karena jadi- terlena akhirnya rasa malas itu tinggi Iya. gitu. Jadi kita kayak nggak punya effort untuk misalnya nih kita sekarang aja mau pesan makan tinggal GoFood. GoFood, nggak perlu masak, ya kan? Jadi teknologi bisa dibilang ya ada Plus minusnya, ya ada plus minusnya dan kembali lagi kalau tadi soal ketersediaan fasilitas memang berpengaruh itu Om ya, antara zaman dulu, zaman old ya, old Ya. money sampai yang zaman sekarang. Bahkan
di zaman sekarang pun yang kita ngerasa mungkin sudah sebegitu besarnya pengaruh teknologi, mungkin di 5 atau 10 tahun ke depan kita akan ngerasain kemodernan apa sih bahasanya ya? Modern. Iya, dunia teknologi ini akan semakin berkembang sampai mungkin kita yang di zaman sekarang mungkin akan gaptek di Iya. 5 sampai 10 tahun ke depan mungkin loh ya. Makin Karena maju ya gitu. iya, saking majunya teknologi sampai kita juga nggak bisa ngikutin nih perkembangannya seperti itu. Cuma ada juga yang berbeda nih kalau Hmm. zaman dulu itu kan yang namanya ujian persamaan, Iya. ujian misalnya kita sekolahnya gagal nih, Mm-mm. terus bisa melakukan ujian persamaan, tapi hanya boleh satu peringkat. Di Maksudnya peringkat gimana tuh Om? kalau misalnya kita gagal harus sekolah SD misalnya, Mm-mm. SD itu hanya boleh ngambil yang SD saja. Jadi kalau Oh, misalnya oke. ujian bersama nih, Mm-mm. nggak lulus SD, Mm-mm. kita ngambil ujian bersama di SD. Untuk SMP kita harus sekolah. Oh gitu. Zaman dulu gitu, minimal harus sekolah dulu, melewati Tahapan. durasi waktu SMP itu berapa misalnya 3 3 tahun, tahun. minimal 3 tahun, dan harus pernah tercatat sebagai siswa di tingkat sekolah Tersebut. yang kita mau ikut ujiannya. Mm-mm. Nah kalau zaman sekarang kabarnya nih semua bisa dilakukan, ikut ujian bersama SD, nanti ikut lagi ujian bersama tingkat SLTP, ikut lagi yang tingkat SLTA, bahkan juga bisa kuliah. Mungkin bahasanya yang ujian paket itu enggak Ujian sih? paket Om? ya, Iya. paket A, Ujian paket B, paket paket C, C. iya. Nah dulu hanya boleh satu paket. Oh, gitu. Nah Iya. sekarang nih kalau dipikir boleh ikut semua paket, ya udah nggak usah sekolah, dia ikut paket aja kan gitu. Benar. Kalau mau dipikir secara logika Oh, ya, daripada kita ngabisin waktu 6 SD, tahun 6 sekolah, Oh. 3 tahun SMP, Oh. kalau ada paket, nah, ya kenapa kita nggak ambil paket? Tapi kan ini bukan soal paket. Ini bukan soal paket. Ini, Iyalah. iya. Itulah seputar perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang Iya. di dunia pendidikan, dunia lingkungan. pergaulan juga demikian. Dulu kan kalau kita janjian ketemu teman itu asik ya. Kalau zaman-zaman saya akui ketemu teman-teman tuh asik. Jadi ketemu teman-teman tuh ya bener-bener kalau misalnya kita mau ngobrol, kita ngobrol. Kalau misalnya kita mau bandel ya bandel gitu kan, Iya, bandel dulu dalam- tuh kan nggak ada HP nih Om. Nah, Oh. kalau terus dulu tuh ngumpul tuh ngapain? Apa yang dibahas atau ada permainan kah, game kah atau apa tuh? Lebih ke apa ya? Lebih ke permainan lebih sering-seringnya. Jadi kalau misalnya ada di tempat salah satu sahabat punya papan tenis meja, Oh. ya kita kumpul main tenis meja. Main bareng. congklak. Main Congklak nggak congklak Om? perempuan. Oh, emang ada ya? Tulisannya di sini coklat khusus perempuan. Enggak. Saya baru tahu nih kalau coklat khusus Nah, perempuan. jadi lebih ke hal-hal semacam itu, camping bareng. Oh, ya. Atau ya kalau dulu sih nakal-nakalnya kita tuh cuma ngejahilin tanaman tetangga. Ada mangga tetangga, ya siap-siap aja kalau misalnya mangga tuh udah ranum nggak dipetik-petik ya tungguin tuh dapat. Kayaknya tuh sampai sekarang juga masih tuh. Udah ketemunya udah pada ngomong, ayo siapa yang mengeksekusi. Lebih ke itu, kita nggak kenal yang namanya narkoba. Ya terakhir sih 90-an itu lebih banyak tuh ke paling tuh ya. Paling kalau misalnya lepas kontrol ke minuman keras, tapi nggak sampai berdampak ke macam-macam, nggak berlebihan lah. nggak berlebihan. Jadi banyaklah ya perbedaan-perbedaan yang zaman dulu sama zaman sekarang. Kemudian kalau kita mau bandingin zaman dulu sama zaman sekarang, di dunia teknologi sekarang kan orang mau apa aja bisa. Betul. Nah, seharusnya orang semua tahu dong. Tahu apa nih Om? Ya kalau misalnya kan semua fasilitas kita mau tahu apa aja hari ini. Misalnya di Google nih, Jakarta hari ini ada apa sih? Oh, oke. Harusnya kan tahu. Iya. Harusnya kan tahu tuh. Tapi banyak orang yang saking banyaknya fasilitas jadi nggak mau tahu. Atau memang beban anak zaman sekarang tuh
terlalu berat nih kan, alah ngapain. Lebih ke mereka nutup mata sih. Jadi kayak kesannya bodoh amat sih Om kalau anak-anak zaman sekarang. Mereka lebih memilih menggunakan teknologi ini untuk menjadi penghibur untuk mereka. Healing bahasanya. Jadi teknologi atau handphone yang biasa kita gunain ini menurut mereka itu adalah satu pelampiasan yang bisa dijadikan modal untuk healing ya. Healing itu banyak macamnya. Jadi bisa main game atau sekedar scroll medsos, yang bikin konten dan segala macam, itu healing menurut mereka. Nah, tadi yang aku highlight itu aku penasaran Om. Pernah nggak sih pada saat kalau zaman Om Bram main nih, misalnya lagi main apa tadi tenis meja gitu. Ada momen udah capek nih, kayak bingung nih, udah nih abis main tenis meja udah diem gitu. Ada nggak momen atau abis main tenis meja nih langsung udah yuk capek udah pulang semua. Kalau kita nih kan Gen Z, mungkin Ingrid juga relate ya ngerasain gitu. Misalnya kita satu circle nih lagi nongkrong, lagi main, ada yang dibahas atau main kartu Uno lah, main kartu Uno. Nanti kalau sudah tidak main, sudah selesai, nanti sibuk HP-an masing-masing, sibuk sama gadgetnya masing-masing. Nah, kita ada gap itu tuh Om. Ada nggak di zaman Om gap-gap seperti itu? Walaupun gapnya mungkin tidak dengan handphone, tapi mungkin gap dengan hal-hal apa tuh? Nah, aku penasaran. Nggak ada, hampir nggak ada. Oh, hampir nggak ada. Yang saya rasa nggak ada. Anak-anak zaman dulu, anak-anak era 80-an, 90-an, semuanya super aktif. Di kita habis main tenis meja, kadang-kadang tuh ada yang main bola, ikut main bola. Lanjut. Tenis meja udah Makanya di zaman dulu tuh ada yang apa tuh zaman sekarang gambar-gambar meme ya. Nah, yang ibu-ibu bawa kayu, anak-anaknya yang dikejar gitu kan, nangis. Itu kan tempat terjadi di era 80-90. Disuruh pulang ya. Suruh pulang, saking asiknya tuh. Nggak pulang-pulang. Atau di zaman dulu tuh yang paling rame adalah nonton bareng. Nonton bareng. Karena TV itu nggak semua keluarga punya. Jadi, bahkan dulu kalau aku pernah dengar sih istilahnya kayak layar tancap gitu ya, layar tancap. Jadi nonton bareng di tengah lapangan gitu atau ya di rumah salah satu teman yang punya TV gitu ya. Nah, itu juga membawa sifat anak 80-90 dalam segi persahabatan itu lebih kental, lebih erat ya, lebih terasa. Ya itu tadi karena saking asiknya main sampai lupa waktu, akhirnya dikejar emaknya sampai bawa kayu gitu. Jadi yang anak-anak 80-90 itu rata-rata masih ingat temannya tuh yang ini sih kelakuannya begini, begini. Nah, anak zaman sekarang, anak saya, dia udah pada lupa temannya. Bahkan mungkin punya kontaknya aja enggak ya? Enggak dicari. Kalau anak-anak era 80-90 itu kita nyari. Kalau ketemu kalau misalnya Ingrid nih satu seangkatan sama aku, ketemu pasti yang ditanyain itu Anis dulu kemana ya sekarang? Pasti Ingrid juga ingat. Oh, Anis yang cantik ABC, itu. Wah, kan kayak itu. Pada membekas dalam ingatan. Tapi kalau anak zaman sekarang tuh ketemu, dia malah siapa ya itu orang kok negur aku? Lihat di mana ya? Kok kayak tahu tapi nggak tahu namanya nih, aku lupa. Taunya kenal di sosmed. Iya. Taunya pernah lihat di story-nya dia. Baru. Oh, ini teman aku sekelas kan gitu. Kalau zaman dulu enggak, zaman dulu tuh sangat kuat lah, memorable lah bahasa. Karena jelas-jelas main bersama ya. Main sama-sama, kemudian pergaulannya kecil. Jadi kalau misalnya kayak kita nih misalnya di Kampung Baru, ya pemuda Kampung Baru. Iya. Dia mungkin nggak kenal pemuda berbas mana gitu. Akam sih, anak kampung situ. Nah, kalau udah ketemu tuh misalnya tuh dalam momen-momen tertentu ada yang namanya main bola persahabatan. Iya betul. Nah, itu kan hampir nggak ada zaman sekarang. Kalaupun ada kompetisi sekarang lebih tingkat-tingkat yang profesional, lebih sifatnya klub ya. Iya, betul. Itu tadi.
Nah, jadi anak-anak zaman dulu sama zaman sekarang kalau mau diadu kedekatan, Ya. aku berani deh taruhan anak zaman dulu sama. Oke. Berarti secara ibaratnya secara ikatan ya, ikatan batin lah mungkin bahasanya ya. Dengan kita yang Gen Z ini mungkin punya teman sekedar, mungkin kita lebih kuat karena kita mungkin punya dokumentasi berupa foto gitu yang bisa kita kenang, tapi ada hal-hal yang tadi ikatan batin tadi itu yang kita mungkin kurang nih karena itu tadi dari cara kita bermain ada gap tadi, ada gap handphone yang biasanya kita udah selesai ngobrol udah nggak ada topik pembahasan lagi, sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Kalau zaman dulu kan sampai saking asiknya sampai bener-bener lupa waktu dan akhirnya itu tadi hal-hal yang bikin lupa waktu tadi yang bikin memorable. Gitu. Dulu ada istilah apa nih? Tidur di tempat teman. Itu sering tuh kalau ada apa izin Nginep gitu. Jadi nginep izinnya jadi memang nginep, jadi emang sengaja di apa? Kayak pertukaran pelajar gitu. pertukaran pelajar, pertukaran anak gitu karena nginep di rumah teman kan. Itu jadi sesuatu yang apa bagi kita remaja zaman dulu tuh sesuatu yang menarik. Iya. Jadi misalnya kalau kita zaman sekarang nih misalnya merencanakan mau camping kemana, kalau dulu enggak, nanti kita tidur di tempat siapa ya? Kita nginep di mana ya? Nah, kita Besok cuma- weekend nih. Kita nginep di tempat ini yuk. lebih- Apalagi ditambah kalau orang tuanya teman kita nih, iya suportif, malah seneng kalau ada temen-temen yang nginep di rumahnya seperti itu. ya. Itu sih. Aku juga sempat ngerasain sih Om kayak gitu. Jadi memang kan masaku ini kan kurang lebih aja sama Ingrid, tapi di masaku ini masa transisi. Jadi mulai dari yang nggak ada HP sampai ada HP, teknologi mulai berkembang, gadget semakin macam-macam bentuknya. Nah, tapi aku tetap juga ngerasain ya main sampai maghrib, terus nginep di rumah teman, saking ya udah kita nggak tahu apalagi yang mau kita mainin gitu. Jadi kita harus nginep di rumah teman sampai akhirnya dari weekendnya udah sampai bikin jadwal. Pokoknya weekend ini mau nginep Di tempat teman. nginep di rumah siapa gitu. Masih ada itu ya? Iya, masih banget. Itu zaman SD. Mungkin sekitar tahun 2009 2010 tuh. Itu Terus kelas ini udah jarang-jarang kan? kelas 6 sampai ke awal-awal SMP tuh masih sering kayak gitu. Kalau Ingrid mungkin Kalau di zaman aku sih mungkin itu masih berlaku tapi nggak yang kayak dulu mungkin ya. Sekarang lebih sering nanya kita mau nongkrong di mana, Nah, kita mau ngafe di mana nih, iya, ya iya. kan? Oh. Walaupun nanti sudah sampai kafe juga paling cuman foto, obrolannya paling sibuk doang, lebih banyak ke gadget masing-masing, Iya. sosmednya update sosial Betul. media. Nah, yang beda juga zaman dulu sama zaman sekarang itu adalah untuk mengapresiasi kawan gitu ya. Iya. Jadi zaman dulu tuh masih banyak yang kita bertukar pikiran tentang orang tua, tentang rencana ke depan. Itu lebih banyak kita lakukan dengan kawan-kawan kita gitu. Sharing-sharing. Udah itu yang zaman sekarang udah sangat susah ditemukan. Jadi dulu tuh yang namanya persahabatan Bener. ada yang karib banget gitu, dekat Iya. banget. Itu apapun dah dia cerita ke kita cerita ke dia dan rata-rata awet. Iya. Beda zaman sekarang kalau udah ada kata-kata jangan bilang siapa-siapa ya. Itu tuh pasti itu tuh. pembuka jalan kebenaran gitu. Justru itu akan tersebar Itu justru sebagai pintu ya untuk penyebaran. tapi kamu jangan bilang siapa-siapa. Tahu-tahu kemarin Iya, dengar kamu cerita. tiba-tiba 2 hari berikutnya sudah ada infonya nyampe ke telinga siapa kayak gitu. Dulu nggak pernah ada kata-kata istilah jangan bilang sama siapa-siapa. Tapi kalau kita misalnya deket gitu, kita udah, aduh aku bingung nih. Sudah dengan- saling percaya Om ya. Bingung nih dengan orang tua nih kayak gini lah, atau bingung nih aku mau berangkat ke sini keuanganku gini-gini. Lebih banyak kita curhat dan lebih
dan persahabatan tuh benar-benar zaman dulu nggak ada yang istilah dibuat-buat. Kalau Iya, bisa, tulus. kalau misalnya kita bisa bantu, kita bantu. Kalau Betul. enggak ya kita carikan jalannya gitu. Dan apa ya? Ya itu tadi, nggak pernah kita bilang tapi jangan bilang siapa-siapa. Jarang banget itu. Udah kita cerita aja karena kita yakin sama teman kita tuh dia akan melindungi kita. Kalaupun dia agak sedikit mencari apa jalan, dia nggak akan bawa kita gitu. Misalnya paling dia kalau misalnya aku minta tolong dong, ada temanku ini dia butuh banget, dia jarang nyebutin nama kita gitu. Bahkan siapa sih itu, dia ya udah pokoknya ada sih temanku, kalau mau bantu deh, kalau enggak. Itu lebih zaman dulu tuh lebih seperti itu. Iya, mungkin yang bisa ku highlight juga kalau perbedaannya ya. Kalau tadi Om mungkin ngerasa karena pertemanan yang setulus itu, jadi mau cerita apapun, mau bagaimanapun kisahnya, mau senang mau sedih, itu kita udah percaya nih sama satu orang itu, atau 2 atau 3 orang lah. Nah tapi kalau di zaman sekarang yang kita kayak gini, itu tuh kita mungkin lebih selektif ya, selektif untuk bisa ngomong tentang apa yang kita rasain, curhat lah. Ada nggak Gert? Masih ada nggak ya kayak gitu, masih apa curhat sama teman? Kalau curhat sama teman masih. Tapi memang Om, kita harus lebih selektif karena Benar-benar. kita zaman sekarang itu sangat sulit membedakan mana yang bisa Teman. dipercaya, ya mana teman Dan yang mana benar-benar. Iya. mana yang benar-benar jadi pura-pura jadi temen gitu. Itu kita harus bisa bedain dan selektif lagi, jangan sampai ya itu tadi kata-kata yang keluar, kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Soalnya sekarang aja kayak misalnya kita ngomongnya secara langsung nih. Kita ngomong secara langsung, tiba-tiba teman kita ini nggak ada ketemu sama teman yang lain. Tahu-tahu udah ada, dia dengar katanya. Taunya lewat sosmed. Sekarang tuh penyebaran benar. lebih cepat. Penyebarannya tidak hanya dari mulut ke mulut, Om. Jadi penyebarannya lewat sosmed misalnya, entah karena dari story atau dari saling berkirim pesan antara teman kita dengan teman yang lainnya yang kita nggak tahu itu siapa, atau bahkan kita tidak terlalu dekat. Jadi memang kita sebagai orang yang punya cerita itu, mau senang atau sedih itu, kita yang harus lebih selektif. Jangan sampai cerita kita itu, curhatan kita itu bisa ya tersebar kemana-mana lah gitu. Iya. jadi bahan. Bahkan jadi bahan untuk obrolan kelompok lain, penongkian selanjutnya. Kalau sekarang bilangnya circle. Iya, Oh. bukan circle K ya, bukan. Kalau dulu teman sekampung, ya Iya, kan? betul. Sekarang Sekarang bahasanya circle. Jadi beda ketika tongkrongan. cerita kita, apalagi cerita yang buruk-buruk atau sedih-sedih, itu nyampe ke circle lainnya, makin itu terbumbuin. dibumbui. Semakin populer. Wah, itu sudah pasti menjadi bahan pembicaraan di tongkrongan mereka gitu. Iya. Itu sih Om, PR-nya tuh itu. Benar. Cuma kita agak lupa nih mengingatkan ke Sobatkom bahwa program ini adalah program harian kita di Radio Praja TV. Ya, Oserba, obrolan serba ada. Ya. Semua kita omongin, termasuk kalau misalnya ada yang bilang jangan bilang siapa-siapa, nanti kita omongin. Enggak, guys. Aman kok. Nah, coba kita pengen ingatkan juga bahwasanya Radio Praja TV saat ini dapat Anda saksikan di channel YouTube Radio Praja TV. Untuk audionya bisa Anda saksikan di aplikasi Radio Praja TV yang bisa Anda unduh di Play Store. Untuk saat ini kami baru menyediakan sarana untuk pengguna Android. Untuk yang lain mungkin di waktu-waktu mendatang kita akan siapkan sarananya untuk. Iya. Jadi obrolan kita kali ini obrolan perdana di tahun ini ya Om ya, di tahun 2025, dan semoga akan berlanjut terus nih obrolan-obrolan yang akan kita kulik. Tentunya obrolan dengan tema yang menarik. Menarik di sini yang lagi populer, yang lagi hangat, atau mungkin muncul dari keresahan kita bertiga atau teman-teman kita, atau bahkan teman-teman Sobatkom dari sosial media seperti itu. Jadi boleh deh
teman-teman komen di komentar YouTube kita, kira-kira tema apa lagi nih atau topik, topik hangat apa lagi nih yang bisa kita bahas dan kita diskusikan di sini. Siapa tahu dari teman-teman Sobatkom bisa memberikan topik yang mungkin kita juga belum tahu, tapi akhirnya jadi kita kulik, jadi kita jadi tahu dan semua bisa ikut membahas topik tersebut seperti itu. Dan tidak hanya kita ya, kalau misalnya Sobatkom di rumah punya rencana untuk bergabung sama kita, misalnya nih punya kegiatan yang mau diekspos, boleh deh hubungin kita. Jadi kita bisa ngobrol di sini, kegiatannya apa saja, dilaksanakan kapan, nanti kita sama-sama sampaikan ke Sobatkom yang lain. Betul sekali. Jadi Sobatkom dimanapun kalian berada, pokoknya boleh banget hubungi kita. Kalau teman-teman semua punya tadi yang disampaikan Om Bram, kegiatan-kegiatan atau bahkan obrolan yang mau diangkat, bisa langsung datang ke studio kami di Radio Praja TV. Jadi langsung saja bisa hubungi kontak yang tertera di bawah ini. Jadi teman-teman nanti kita bisa jadwalkan untuk bisa ngobrol di sini ya sama kita semua. Oke, mungkin Om Bram dan Ingrid terima kasih untuk kesempatan kali ini di Oserba episode pertama. Jadi jangan lupa selalu jaga kesehatan dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan setiap harinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa Sobatkom semua. Dadah.